Hai guys, kembali lagi di FAB Studio. Hari ini kita akan ngobrolin NFT lagi. Gue sudah ditemani oleh Om Den. Hai, Halo Om Den, apa bye. kabar? Baik. Senang di rumah terus soalnya. Apakah ini 2022? Benar. Ya 2020 kan, lagi. last year apa namanya yang positif COVID pada ini kan khawatir. Tahun ini yang positif yes Netflix and chill, kurang ajar emang. Gue bilang tetap kerja. tim gue pada kayak gitu soalnya. Malah ngajar positif biar bisa Netflix and chill, kurang ajar emang. Serem. Aduh. Anyway, Ya, bahas NFT. oke. Apa namanya? Gue ngundang Om Den malam ini ya malam ini. Ya. Pengen tahu aja Om Den lagi sibuk apa nih dalam dunia NFT, koleksi apa, belanjanya di mana, pakai wallet apa secret phrase-nya apa? Salah ya. Acara apa phishing nih ya, tolong. Ya kalau sekarang sih kesibukannya sih tetap sesekali menjadi aktor. Ya sesekali. Karena kebanyakan di rumah saya gitu loh. Dan di rumah itu akhirnya saya cari-cari kegiatan dong. Dan kegiatan yang paling menyenangkan adalah belajar tentang metaverse, Web3 dan NFT pasti sama blockchain. Terus so far sih udah hampir setahun kali ya ngulik-ngulik ini semua. Dan sekarang saya bukan bilangnya gimana ya Dev ya? Ketika kemarin itu ada Gozali meledak tuh gue sebenarnya suka gitu loh, seneng gitu loh. Karena akhirnya gue bisa menjelaskan ke orang-orang apa itu NFT dengan lebih gampang. Itu sih. Ngejelasinnya gimana? Oke, selfie, upload apa? Enggak lah, gila. Enggak lah. Iya, betul. Itu gitu loh. Gue sih ngejelasinnya nggak pakai Mona Lisa dan segala macam itu ya. Itu capek banget sih Mona Lisa itu. Gue ngejelasinnya tuh biasanya gini aja. Ini, lo beli lukisan, nah lo akan dapat sertifikat. Nah sertifikatnya itulah adalah si NFT tersebut gitu. Cuma bedanya adalah nggak ada tulisan dengan ini menyatakan bahwa Anda pemilik sah, nggak gitu tulisannya. Tulisannya adalah alamat wallet kita, udah itu aja. Dan itu pun juga ternyata agak-agak meleset gitu loh. Lebih ke kayak Iya sih. Iya kan? Dan pasti. itu juga meleset. Dan ternyata itu juga apa ya? Gue kira awalnya begitu kan, kita dapat barangnya, kita dapat JPEG-nya. Ternyata enggak, itu cuma link doang gitu. Tokennya doang yang Iya, merepresent itu barang tersebut ya. ini adalah token yang merepresent barang tersebut. Jadi mungkin lebih tepatnya adalah kita menyimpan kwitansi. Dah itu aja sih. Iya sih, benar. Itu kwitansi. Jadi saya sekarang sedang mengkoleksi kwitansi. Nah, Om Den, lihat dong koleksinya. Ayo tur. Oke, tur on cyber. Oke. Nih, gue akan tur. Bentar ya, gue share ya. Silahkan. Oke, silahkan. Masuk nggak? Ya, enter world. Tar. Enter world ya, udah ya. Masuk ya. Udah, ya. Oke. Ya, ini adalah galeri saya di On Cyber. Wah, luar biasa ya. Luar biasa. Jelasin dong On Cyber ini apa? Jelasin dikit dong, mungkin teman-teman ada yang nggak tahu On Cyber ini apa. Ya, On Cyber ini pada dasarnya adalah sebuah galeri virtual ya. Sebuah galeri virtual 3D yang mana kita bisa naruh NFT kita dan memajangnya supaya bisa dinikmati di ruangan virtual seperti ini. Gitu aja sih. Dinikmati apa? Dipamerin lah. Ya dipamerin lah. Karena pada dasarnya NFT itu dibeli untuk dikoleksi lalu ditunjuk-tunjukin ke temen gitu sih. Buat dipamerkan. Itu lucu-lucu. Iya, buat dipamerkan. Yang mana yang lucu? Banyak sih. Iya, memang saya suka yang lucu-lucu nih. Om Den lucu. seleranya bagus. Ya, terima kasih. Terus ini ada lucu nih. Ada musiknya. Wah. Terus habis itu ada juga yang biasalah, saya juga ikut-ikutan PFP Projects. Ini dari Baliverse, ya kan. Jadi kalau misalkan saya punya NFT ini, saya berhak untuk datang ke kafenya mereka di Bali,
terus dapat diskon gitu. Oh gitu. Ini. Kirain kalau punya ini Iya. berhak datang ke Bali. Yuk, emang saya tidak boleh ke Bali dengan atau tanpa NFT gitu. Hah? Nah ini saya dikasih teman saya dan saya suka banget karena ada apa? Ada anting-anting Tinggi. babinya. Om Dan kayaknya pengen ini deh, pengen ke Bali Apa? terus apa itu ya? Apa namanya? Dobil ya. Dobil, waduh. Udah lama. Tahu aja. Udah lama loh itu. Udah kelamaan ya kayaknya. Parah. Terus apa lagi? Nah ini juga lucu nih. Ada orang dia bikin, bentar ya. Dia bikin koleksinya itu mirip kayak action figure gitu loh. 3D tapi action figure. Lucu banget kan. Lucu. Terus ini juga karena kemarin lagi Imlek, akhirnya saya beli ini dari Marvi Marv, Taiga. Year of Tiger. Terus saya juga beli ini dari salah satu teman saya Sir Panji Legalis, yaitu anak pang lagi sholat gitu. Jadi ini biasanya akan saya posting tiap hari Jumat. Keren. Om Dan mau tahu dong Apa? belanja Yang ini NFT itu. Iya. Oh, apa itu? Apa itu? Ayo, screen lagi, ayo. Apa itu? Itu udah kebaca itu di bawah kanan. Udah kebaca lah ya. Udah kebaca ya. Ini dari seri apa ya? Sudah kelihatan namanya apa. Iya. Tetapi yang penting di sini adalah ini adalah edisi spesial saya gitu loh. Jadi artisnya bikin mukanya jadi seperti saya. Gitu ya. Jadi iya. Jadi semacam di cat guys. Ini Om Dan ketika lagi ngantuk apa ketika lagi semangat? Wah, Anda bisa lihat ya agak merah mukanya. Artinya darah ke atas semua ya. Ya semangat dong. Semangat apa? Darah tinggi. Gitu. Aduh. Ya. Apalagi yang mau dipamerin sebelum kita ngobrol. Nanti. Lo kan tadi pengen nanya lo apa? Ya, gue Boleh, pengen boleh. nanya belanja NFT ini berdasarkan apa gitu. Kayak penting gak sih kayak harganya akan naik atau apa, atau asal suka aja beli gitu? Oke, saya beli NFT berdasarkan berapa banyak uang dingin yang saya miliki. Bener dong. Milihnya gitu. Bener dong. Satu Iya. itu dulu. Iya dong gitu loh. Soalnya banyak banget yang apa namanya mikir gua wah Sultan, enggak juga. Gua punya uang dingin berapa? Nah, itu baru gua pecah-pecah tuh. Uang hobi main game, uang hobi NFT. Nah, baru di situ bisa saya alokasin buat beli NFT. Nah, kenapa saya beli NFT tertentu? Ya alasannya adalah karena saya suka artnya. Pertama harus itu kalau saya. Kedua temanya relate. Dan ketiga saya bisa ngelihat sebuah art ya, sebuah karya itu cash grab atau enggak dari yang bikin. Itu somehow ya ini memang tidak bisa dibuktikan dengan science. tapi paling Feeling. Ini feeling. Tapi ini feeling, Iya. gitu loh. Ini feeling. Nah, tahu feelingnya itu dari mana? Mungkin taunya dari misalkan nih ya, ngobrol-ngobrol sama kreatornya di Twitter, ngobrol-ngobrol sama timnya di Discord atau mungkin di Twitter Spaces, karena kan Twitter sama Discord tuh paling banyak banget lah gitu loh. Orang-orang ngomongin NFT. Dan akhir-akhir ini saya mulai ngelihat tentang NFT yang project yang punya utilities lebih tepatnya. Gitu loh. Apapun utility-nya itu. Kenapa? Karena ya menurut saya lebih seru aja gitu loh. Ada komunitasnya di dalamnya. Terus NFT tersebut juga memiliki fungsi lain, fungsinya juga macam-macam, ada real world utilities atau bisa digunakan di dunia nyata. Kayak tadi Baliverse ya. Itu bisa jadi diskon gitu ya, kartu diskon. Iya, kayak mirip kartu jadi diskon. gambar. Emang mirip kan? Ya mirip kartu Avatar diskon sih. Avatar diskon. Avatar diskon. Terus yang baru ini gue lagi nyobain Asian First. Asian First ini kerjasama sama toko kripto gitu. Jadi gue bisa dapat diskon trading. Lumayan dong gitu loh.
dan ada beberapa NFT lainnya yang fungsinya juga bisa buat seperti semacam quote unquote tiket untuk sebuah event gitu loh. Itu sih yang lagi aku getolin sekarang. Siap. Jadi berarti nggak buat flipping ya, nggak buat dijual, nggak terlalu peduli. Ya kalau misalnya satu hari emang naik ya lucky Ya, aja gua gitu jual. kan, bukan ya jual itu kan. Ya gue Iya, jual. but it's a bonus gitu, maksudnya it's a bonus. Iya, gitu iya. kan. Iya, jadi mentalnya lebih ke situ sih. Ya mungkin lagi-lagi ini beda dari kebanyakan orang. Tapi ya, It's okay, justru actually kan gue kan di sini di Envalme kan kita baru ya ngebahas NFT gitu kan di channel Yeah. kita ada, and you're the first collector yang kita interview, jadi gue nggak ada benchmark yang lain atau gimana. Ya pengen tahu aja gitu perspektif itu kayak gimana. Kayak contohnya nih, window shoppingnya di mana gitu, where do you nyari NFT itu di mana sih gitu, kemana aja, website apa aja gitu. kalau saya sendiri sih biasanya window shoppingnya itu kalau lagi di Twitter justru. Twitter itu banyak banget komunitas NFT ya, entah itu dari Indonesia, terus habis itu dari Asia, entah itu dari US gitu. Itu sering banget bikin yang namanya Twitter Spaces, dan mereka itu sering banget kalau lagi diskusi di Twitter Spaces itu mereka selalu majang link. Jadi kayak ngepin di atasnya gitu loh, Dave. Itu karya-karya siapa aja yang lagi di highlight gitu kan. Ya udah, biasanya saya di situ. Atau kalau misalkan mau agak manual, biasanya saya sediakan waktu di 1 hari atau 2 hari di dalam seminggu untuk posting untuk minta komunitas NFT untuk ngeposting karya-karya mereka gitu loh. Mintanya juga gampang kok, kayak misalkan, aku lagi pengen belanja nih, coba shield karya-karya kalian gitu. Coba tunjukin karya-karya kalian, itu aja sih. Gue pengen tuh kayak gitu Om Dan, bantu postingin dong. Maksudnya kalau ada yang gue pengen banget tuh, pengen banget banyak on my channel gitu, nge-feature, nge-interview NFT artist gitu yang punya real project, yang ada ini banget gitu. Iya. Gak apa-apa, sering-sering aja di Twitter sebenarnya, karena anak-anak NFT, anak-anak foto. Om Dan kalau ada kenalan boleh lah. Maksudnya kalau dia udah sering ngobrol apa ini gitu. Nih teman gue ini nih pengen interview, boleh sih. Tetap lo sendiri yang harus minta, ayo ke Twitter. Serius. Gue punya Twitter account kok. Iya, ya udah lo ke Twitter gitu loh. Mereka tuh pada nongkrong di situ. Lo harus ikut nongkrong. Ya. Gitu. Nanti deh gue follow Om Dan, gue bikin akun Twitter lagi deh. Iya, Twitter lagi. Jangan pakai akun anonim dulu gitu. Buat apa sih akun anonim Anda? Enggak, bukan anonim, udah lama nggak main Twitter Pak, udah tua. Oh iya. Tapi lebih enak kok, sekarang lebih seru kok. Dan apalagi kalau misalkan lo lihat komunitasnya NFT gitu ya. Wah, itu bener-bener ya ketika lo follow mereka gitu loh. Nggak tahu ya, gue ngerasa kayak ada positivity yang nular dari mereka ke kita gitu. Mereka tuh kayak bener-bener punya energi yang baru untuk terus mengeksplor karya-karya mereka gitu. Dan bagi mereka yang sedang menggali NFT project gitu loh, mereka juga sering banget minta masukan gitu dari publik gitu loh, mau diapain NFT-nya. Ini benar-benar sebuah suasana yang sangat-sangat kolaboratif kalau menurut gua sih sekarang ini. Iya sih, banget sih, setuju banget. It's a very positive vibe karena dalam universe ini kan sebenarnya in the NFT scene ini kan sebenarnya kayak there is no really need for competitiveness juga gitu. Maksudnya you can make whatever you want, dan kan unlimited kan, creativity bener-bener unlimited kan. Iya. Jadi nggak ada ruginya gitu, saling support, saling collab gitu kayak bener-bener nggak ada ruginya sama sekali. Iya. Bahkan sekarang tuh kalau yang lagi seru nih adalah mencari whitelist dari NFT project yang rame banget gitu loh. Lo pernah nggak, Dave, ngejar whitelist? Ya, better question yet. Apa itu whitelist? Tolong dijelasin. Soalnya kan target audience gue ini bener-bener like noobs in the NFT world kan gitu. Jadi kayak apa sih whitelist? Whitelist itu memang terdengar seperti racist ya, tapi sebenarnya enggak juga. Lawannya blacklist. Iya, gue pertama awal-awal denger kata-kata whitelist, what the gitu kan, ini apaan KKK gitu kan.
Nah, terus akhirnya gue cari tahu, oh whitelist itu adalah sebenarnya ya adalah antrian sebenarnya sih. Antrian untuk mendapatkan kesempatan membeli sebuah project NFT. Tapi untuk mendapatkan nomor antrian tersebut, kita harus quote unquote istilahnya tuh berjuang. Nah, istilahnya tuh ada kalau di NFT sini, namanya grinding gitu. What? Apanya grinder? Gak ada hubungan apa-apa gitu. Sumpah ini emang istilahnya bikin gue kaget-kaget pas awal-awal gitu. Whitelist, grinding, what gitu kan. Nah pada dasarnya gini, ketika kita lagi pengen minta whitelist Div, itu caranya itu mirip kayak lo ikut giveaway gitu loh. Lo harus retweet dulu, lo harus like, lo harus mention teman-teman lo. Bahkan lo harus ini juga bonus poinnya adalah ketika lo bikin fan art terhadap project tersebut gitu, terus lo mention mereka atau bikin meme terus mention mereka, atau lo mungkin aktif di Discord gitu ya, Discord mereka gitu, terus lo mention mereka, itu akan mendapatkan ya kesempatan lebih besar untuk mendapatkan whitelist gitu. Nah, kenapa beli NFT aja sampai rebutan banget harus pakai whitelist? Karena kebanyakan dari project-project NFT yang pakai whitelist ini, mereka punya roadmap yang panjang. Mereka punya rencana jangka panjang yang sudah jelas gitu loh. Dan memang kalau project itu jalan, komunitasnya kuat, terus para developernya juga menepati janjinya gitu, sesuai dengan rencana tersebut gitu, harga NFT-nya akan naik dengan sendirinya. Dan gak cuma itu aja, kebanyakan dari project NFT seperti itu biasanya akan menghadiahkan NFT lagi buat para pemegang NFT sebelumnya gitu. Iya sih, itu bener sih. Rata-rata gue ngelihat banyak rata-rata project besar ya. Tapi menurut gue gini sih, ini ada plus minusnya sih. Project besar menurut gue, you have to get in early kan. Maksudnya to get the first, to be a holder of the first wave-nya dia, first collection-nya dia, itu sangat-sangat mempengaruhi untuk ke depannya, ke bawah-bawahnya. It's a good thing untuk project-project baru, tapi kadang-kadang menurut gue kalau untuk project yang udah jalan, orang jadi kayak agak gue males, udah ketinggalan, udah masuk collection 3 atau gimana gitu kan, agak gitu juga nggak sih? So I think it's a plus minus thing sih. Ya lagi-lagi tergantung dari roadmap-nya juga gitu loh. Gitu. Orang sebenarnya akan bela-belain grinding kalau kita bisa ngelihat roadmap-nya jelas, kita bisa ngelihat timnya juga respectable di dalam community gitu, kata-katanya bisa dipegang, syukur-syukur juga transparan gitu kan. Nah itu menjadikan sebuah project NFT itu kayak apa ya, kayak well worth to grind for lah. Oke. Project terbesar yang Om Dan pernah ikut whitelist apa? Project terbesar kan jadi terbesar kan? Yang beza. Terbesar yang lagi ikut tuh kemarin tuh gue ikut Karafuru nggak dapet. Terus sekarang ada Demon apa itu juga belum dapet, masihan. Terus yang pernah dapet itu ada yang namanya Cardano Ghost itu dapet gue. Terus Bali First dapet, Asian First dapet, ya itu sih yang termasuk menurut gue gede-gede itu gitu. Ini gue lagi ngejar satu lagi tuh, ini NFT game ya, namanya Ducky Land gitu. Ya pada dasarnya itu kayak quack or Ducky. Waduh. Oh my god, itu Ducky yang bisa kita relate lah, semua penonton relate lah, apalagi laki-laki. Iya. Quack. Mainnya kayak Axie Infinity soalnya. Oke. Banyak yang arah ke sana ya. Gue juga ada kemarin ngobrol sama beberapa teman lama. Mereka dev juga lokal lagi kerjasama sama untuk company luar, like from I think Miami or stuff like that. Dan mereka juga lagi bikin game NFT yang based on game juga. Jadi kayaknya emang udah collaborate-nya udah kayak doesn't matter mau dari mau orang mana, lokasi di mana,
segala macem. Ini udah bener-bener kayak sinerginya like the whole world together making projects. Seru banget Iya, sih ngelihat teman-teman sampai ke iya, situ. betul, memang. Dan menurut gue sih kalau ada tim yang bisa bekerja dengan tim-tim dari luar negeri gitu ya, orang Indonesia kerja sama orang luar negeri, menurut gue ya it's supposed to be that way gitu ya, ideally. Karena memang marketnya blockchain ya itu ya satu dunia itu sih. Oke, kayaknya waktunya udah lumayan panjang. Tadi kita udah dengar ya maksudnya belanjanya apa aja, di mana, kenapa. Kalau ke marketplace Om Den nyentuh nggak? Maksudnya? Kalau belanja juga nggak? Ya maksudnya marketplace kayak Rarible apa gitu. Kalau Oh iya belanja iya iya nggak? iya. Gue ke Di mana aja? Rarible, gue ke. Nah oke, ini juga disclaimer. Gua jarang banget beli di OpenSea, kecuali kalau misalkan karyanya pakai Polygon. Kenapa? Karena Ethereum gas fee-nya mahal. Oh ya, Saya tidak kuat saya. tapi kan ada add-on Poly kan sekarang sebenarnya. Ya makanya kan tadi gue bilang Polygon, ayolah gitu loh. Mm-mm. Tapi kalau misalkan Ethereum full, gitu aja sih. Ini ya, gue cuman Rarible buat teman-teman mungkin yang belum pernah main ke Rarible. Inilah marketplace, apa ya kalau Rarible tuh ya jatuhnya. Ya mirip-mirip OpenSea juga sih ya. Iya, mirip OpenSea tapi versi lebih agak terkurasi. Terkurasi. Ya, agak terkurasi. Agak Kalau terkurasi. mau lebih terkurasi lagi, Foundation sebenarnya. Foundation itu soalnya untuk masuk aja. Tulisannya gimana? Seorang Foundation. Tuh, Foundation. Oh, bukan Wardah. Wardah. Spasi FND. Spasi FND. FND. Ya. Nah, itu Foundation. Oh iya. Oke, coba dijelasin. Oke. Nah, kalau di Foundation ini bisa dibilang ini salah satu marketplace premium, ya, marketplace premium yang ada di Ethereum Chain. Lucu nih. Dan untuk bisa masuk aja, kamu butuh undangan rekomendasi dari artis yang sudah pernah masuk sebelumnya. Nah, lo. Nah, buat kolektor ya biasanya, kalau mau melihat analisa fundamental sebuah NFT di sini, biasanya mereka ngecek, oke, misalkan ada kreator namanya A gitu. Kita lihat works-nya. Terus kita lihat sosmednya, followernya ada berapa. Terus kita lihat portfolionya, pernah pameran di mana aja. Terus kita juga ngelihat siapa yang ngundang dia ke sini, ke Foundation. Itu tuh pasti akan dilihat tuh. Kayak orang tua zaman dulu nyari bibit bebek bobot tuh, ngerti nggak sih lo? Iya. Itu kolektor pasti akan melihat itu. Nah, itu kalau buat di Ethereum Chain ya. Kalau misalkan kalian di Tezos gitu, yang mana ini populer juga di Indonesia ya. Kalian bisa coba object.com. Tulisannya objkt.com. objkt.com. Iya. Oke, ini ya. Yes, tuh. Itu di sini. Nah, ini walletnya nggak pakai MetaMask, tapi biasanya pakai Kukai. Karena Kukai itu yang istilahnya comply sama Tezos Chain. Ini ya. Nah, tuh. Ya. Yes. Iya, betul. Gitu. Yang terkenal dari Chain Tezos ini siapa aja? Macam-macam, kayak Max Shinoda pernah bikin project di sini, terus habis itu Gap itu bikin project di sini. Itu ada tuh Gap Threads tuh kan. Terus habis mau tanya deh, paling baru Ubisoft. Mau nanya deh, let's say si objkt.com ini ya, misalnya Om Den pengen belanja di sini gitu, cara mulainya gimana sih, nge-charge walletnya segala macem? Berarti kalau misalnya gue pengen mulai nih belanja di sini, berarti gue harus ini Kukai Wallet dulu kan? Kukai Wallet dulu, terus gue mesti nge-charge kan? Yes, habis itu kalian tinggal ke exchanger kayak toko kripto, Indodax dan kawan-kawan itu beli Tezosnya gitu. Dari situ baru kirim ke Kukainya, dari Kukai sync ke object.com. Oke, berarti dari toko kripto dan Indodax gitu bisa yang ngirim ke wallet ya? Bisa. Kalau dari toko kripto itu biayanya nih ya buat ngirim nih ya ke wallet itu sekitar 0,1 Tezos. 1 Tezos itu sekarang kita lagi ngobrol nih range-nya antara 45.000 50.000 rupiah. Oke. Itu kondisi enak sekarang ya? lagi semuanya lagi turun ya?
Iya, tapi tetap emang Tezos itu terkenal murah karena dia kayak 1 detiknya itu bisa berapa puluh ribu transaksi gitu loh. Makanya dia lebih murah daripada Ethereum yang Iya, sama lah 1 detik kayak cuma Solana 12. gitu-gitu yang bisa banyak transaksi. Ethereum Iya, 30 30 kayaknya per detik itu cuman. Oke. Ethereum itu emang sebel. Nah, ada rencana ini nggak Om Den main sebagai kreator NFT? Waktu itu sih pernah iseng-iseng kolaborasi aja sih sama kreator NFT. Cuma kalau dari gue Yang tadi, pribadi, yang kepala itu. ya Oh, itu bukan ya? bukan itu gue ada yang mempersembahkan itu kan terus gue menerima, gue seneng aja. Saya suka itu karena itu Iya, memang iya. yang saya pakai. Anda pakai nggak? Tahu saya Anda sering pakai dulu, ya nggak? Oke. Moving on. Oke, that seneng banget. Di berapa Seneng negara ya kita pakai ya? Seneng banget. Om Den, Apa? enggak serius, Apa? tapi enggak ada rencana untuk bikin project sendiri. Gue nggak tahu untuk bikin proyeknya gimana. Yang pasti sih niatan awal dulu memang gue pengen jadi kreatornya. Niatan awal gue pengen memang jualan NFT. Tapi ternyata ketika gue mau masuk, gue diajarin sama temen-temen untuk, Dan, lu belajar jadi kolektor dulu deh. Lu rasain dulu sistemnya gimana. Lu rasain dulu komunitasnya seperti apa. Lu rasain dulu perkembangannya itu bakal seperti apa. Lu rasain dulu yang lebih penting nih. Lu rasain dulu cocok nggak sama lu nya. Lu bakal betah nggak ngomongin NFT tiap hari. Itu dulu gitu loh. Karena ini ternyata kebukti sih Dave gitu loh. Ketika ada orang-orang kemarin pas Gozali lagi naik, terus mereka berlomba-lomba untuk bikin NFT gitu ya. Mereka cuma ngelihat NFT itu sebagai sarana untuk dapat cuan cepat doang gitu loh. Makanya yang diupload tuh KTP, yang diupload tuh pisang goreng bakwan, yang diupload itu ada dagangan kemeja baju koko segala gitu. Aduh, ngapain gitu kan. Nah, itu dari situ gue ngelihat gitu loh. Mereka tuh memang orang-orang ini cuma pengen cuan cepatnya doang. Tapi mereka nggak mau mempelajari tentang blockchain-nya. Mereka nggak mau mempelajari tentang teknologi, apa itu DeFi, apa itu Web 3.0 dan segala macam. Mereka tuh nggak mau ngeluangin waktu itu. Yep. Nah, kalau gua, jujur gue dari awal gue nggak tahu. Sampai sekarang pun gue juga masih pelajarin. Bahkan gue sampai ikut online course gitu loh. Khusus untuk belajar baca white paper. Kalau gue sih suka nonton itu, apa sih, Whiteboard Crypto itu salah satu favorit gue sih. Gue seneng banget tuh nonton Whiteboard Crypto. Whiteboard Crypto bikin kelas, gue bayar kelasnya. Gue udah bayar. Gitu. Iya, gue bayar. Lo membership nggak? Enggak, gue subscribe doang. Oh, nih lucu. Dia lucu. Gue bayar dia $29 per bulan, ya. Terus in return dalam waktu 2 hari atau 3 hari, gue dikirimin Ethereum senilai $20 sama dia. Oke lah gitu loh. Jadi gue cuma bayar di bulan pertama cuma $9 aja gitu loh. Ya udah, gue belajar aja dari situ sesering mungkin. Ya, gue juga belajar dari Whiteboard Crypto. Gitu. Yep. Nice. Itu asik sih. Okay. Again, Kak, my target di Envalme ini kan, by the way, gue ngebikin Discord ya, gue baru ngebikin Discord ya, pastinya masih agak sepi ya. nama Discord servernya Seniman Digital. Tujuan gue adalah bisa bikin komunitas di mana we can share knowledge bagaimana membuat sebuah NFT project yang real ya, bukan kayak cash grab atau apa gitu. Dan gue berharap juga di sini mungkin kan teman-teman ada yang have a good you're a creative person tapi mungkin nggak ngerti bagian dev-nya, or maybe you're a dev that have no creativity at all gitu kan. Iya. Nah, mungkin di situ mereka bisa ketemu gitu, bisa collab, ketemu kayak yuk gue dev-nya gitu, Kak. Yuk gue art side-nya gitu, mungkin bisa ngobrol di situ dan collaborate. So I'm trying to make that. Dan bagus. Pelan-pelan bisa nge-educate ya teman-teman yang mau mulai gitu. So my tutorials nanti selain ngobrol-ngobrol kayak gini nih sama kolektor, sama kreator lain, juga adalah gimana sih kita nge-start project NFT yang baik gitu sih, gimana sih ngebangun komunitas, gimana kayak gitu-gitu pelan-pelan. Itu sih tujuannya.
Tapi tolong diimbangi juga kawan dengan apa? Dengan Twitter. Oh iya. Sebenarnya we have a active Twitter right now. Ya. Tapi sebenarnya kan sebetulnya gue tuh sama sekali belum ngomongin yang project gue yang personalnya, yang Om Den pengen ngebahas itu, dan jangan ngebahas dulu. Soalnya emang belum saatnya pengen gue bahas pertama. Tapi di situ ada satu Twitter aktif yang merepresent that brand gitu, yang merepresent that brand. Nanti Om Den bisa ceki lah gitu, ceki lah. Boleh. Soalnya itu kayak separate project gitu loh, sama yang gue pengen gue bangun di sini gitu. Iya. Boleh. Asik Ya aja sih. kalau Om Den mau join, but I'm sure you have so many servers already. But if you wanna join and just ya nge-peek atau mau join nanti kalau udah ramai juga nggak apa-apa. Boleh. Tapi Ikut lah. Ini, but I just want you boleh dong kayak as a collector gitu kan, tips untuk teman-teman yang mungkin wanna make an NFT project, whether itu personal mereka sendiri atau collaborate dengan orang lain atau dengan teman-temannya, whatever gitu kan formasinya apapun. Kalau mereka mau membuat suatu project yang dari hati, yang bisa become something gitu kan, ya nggak usah ngebahas 1000x lah apalah gitulah yang kayak gitu-gitu, but just it becomes something gitu. Okay. It can tips and tricks from your perspective. Kalau dari perspektif saya sih simpelnya gini sih teman-teman. Untuk awal-awal buat teman-teman yang pengen cari gaya, ya udah posting aja karya kalian di sosmed, posting aja karya kalian di Instagram, sambil kenalan-kenalan dengan mereka para kreator yang sudah lebih duluan gitu loh. Show up in meetings or in meetups gitu loh. Ya karena sekarang lagi ada pandemi ya, udah third wave atau mau fourth wave, itu amit-amit. Ikut aja Twitter Spaces, ikut aja acara-acara di AMA di Discord-nya, komunitas-komunitas yang sudah ada sebelumnya. Tapi jangan lupa juga untuk selalu minting karya-karya kamu di di platform marketplace NFT gitu loh. Kalau kamu sudah terbiasa bikin karya seminggu sekali atau 2 minggu sekali, ya mulai pikirin kira-kira bisa nggak kamu bikin Discord untuk komunitas kamu sendiri gitu. Kalau bisa bagus. Terus kalau step itu sudah bisa, nextnya adalah bikin utility, mulai rancang utility dan roadmap buat karya project NFT kamu terbaru gitu aja. Itu aja dulu awal-awal. Kok banyak ya? Intinya mulai dari konsisten dulu sih. Gini loh. Lu harus konsisten dulu. Gue balik deh. Hal-hal yang perlu dihindari. Oke, sip. Itu enak tuh. Nah, kan harus dihindari. Ya, ayo. Mental cepet cuan tolong dihindari. Karena ini yang menjangkiti banyak sekali teman-teman pembuat NFT gitu loh, karya. Baru bikin 3 atau 4 karya terus habis itu ngerasa kayak nggak ada yang mau beli, ogah gitu. Ya, jangan. Harus rajin. Karya-karya pertama emang nggak bakal banyak yang beli, nggak bakal banyak yang tahu gitu. Ketika kamu sudah kumpul sama teman-teman, ketika portfoliomu sudah ada sekitar 10 atau 15 NFT di di lapak kamu gitu. Kenalan lah sama yang lain. Coba collab. Mirip kayak YouTube awal-awal dulu, sumpah. Mirip banget, sumpah. Ya, dan kita bisa lihat YouTube sekarang ya. Ingat nggak YouTube kita zaman dulu? Of course. Ya kan? So, itu dia. Learning dari ngelihat YouTube sekarang dan dulu, dan kalau misalnya ini trennya sama, ya ya gila sih gitu loh. Yeah. Cuma bedanya dulu Web 2.0. Sekarang Web 3.0. Ini lebih gila lagi. Lu kalau mau ngomongin kenapa lebih gila, itu bisa lebih lama lagi. Aduh, jangan. Nanti lah kita akan ada lah ngobrol-ngobrol lagi yang lebih spesifik. Ini kan kita ngebahas NFT kan. Kalau udah ngebahas Web 3.0, evolusi dan segala digital evolution everything, wah itu mah udah sudah lah. The possibilities. Wah, udah ini kreator udah kayak dikasih steroid sih sebenarnya. Kalau mereka tahu gimana harus cara ya
Iya. nggarap gitu loh. Iya, gue kadang-kadang nggak bahasnya ini loh. This is like the revenge of the artists. Yes. This is like the Itu revenge sih. of the artists. Yes. Dan itu yang gue suka gitu. Itu yang gue suka gitu. Yeah. Mereka They yang deserve it finally. ya they deserve it finally. Gitu. Soalnya banyak sekali yang underappreciated kan. Tahu lah in our industry banyak sekali yang underappreciated. Sekarang mereka benar-benar bisa kayak the creativity, apa waktu yang mereka keluarin di sini, yang di spend di sini itu akan kelihatan dan ngaruh banget ke outputnya gitu, ke hasilnya. Betul. Bahkan project-project yang di apa ya, dibahas atau di hype-in aja gitu, yang di pump aja, itu tetap ngasih bisa kalah kreatifnya kalau memang benar-benar harus hadapan sama yang apa ya, karya-karya atau project yang benar-benar unik, one of a kind konsepnya gitu. ya, yang konsepnya itu yang what gitu tuh tetap kok. Gitu sih. Cuma ya itu tadi ya, tolong teman-teman, ini bukan sarana buat auto cuan. Saya kasih tahu aja ya, 90% dari seluruh project NFT yang ada di dunia ya tidak akan take off. Tidak akan take off. Bukannya gue doain, ya? Kenapa? Iya, gue tapi gimana ya? Gue kalau nge-search kata-kata NFT gitu sekarang di YouTube banyak sekali ya clickbait yang title-nya auto-chan dan segala macem. Jadi iya. Gimana? Gini nih, ngerti teman-teman mungkin butuh butuh pendapatan di situasi sulit seperti ini. Ngerti kalian butuh passive income dari NFT dan segala macam. Ngerti banget. Tetapi tolong juga diingat, passive income ada setelah active income tersedia. Itu sih. Dan kalau misalkan kalian pengen menjadikan berkarya lewat medium ini sebagai sebuah active income, ya satu-satunya cara adalah harus giat dan konsisten dan berjejaring. Itu sih. Siap. Gitu sih. Siap. Well said. Oke, thank you so much Om Den. Sama-sama. Udah lumayan kita hampir 40 menit ya, 30 menit lebih. Ini belum ngomongin metaverse. Ini belum ngomongin tentang NFT gaming. Keep dulu. Ini juga belum tentang pump and dump. Ini belum ngomongin tentang NFT artis. Keep dulu. Wah. Iya nih, gue lagi manggil seorang artis nih soalnya di Twitter nih. Belum nyaut dia. Oke. Waduh, gue pengen ngajak. Boleh lah, udah kalau mau ini konten-konten gue mau dong. Pokoknya kalau ada konten-konten apa yang bisa gue, ada artis yang bisa gue feature atau apa, just let me know. I will Twitter dulu. Iya. Ya udah, Om Den, thank you so much. Semoga bermanfaat buat semua teman-teman yang nonton. Ya semangat ya teman-teman ya. Ikutin Om Den juga, pasti tau lah nyari Om Den, gampang nyari Om Den. Nggak Dia ada di mana-mana. Gue gampang. Di Twitter ada, di Instagram ada, di YouTube ada, di mana-mana ada gitu. Maksudnya keywordnya gampang gitu kan. Search aja Mamet ya kan. Ya, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan dan definitely ya join Discord kita. Dan kalau misalnya ada request topik yang mau kita bahas, please banget, gue malah seneng. Jadi gue tahu gitu, misalnya gue bisa ngundang Om Den lagi, kita bahas sesuatu yang lebih spesifik atau apa, itu mantep banget deh. Jadi silakan. Ya NFT untuk dewasa boleh loh, ada nih. Oke, thank you Om Den. Udah mulai. Mentang-mentang udah jam 8:30 nih, udah mulai. OnlyFans tapi blockchain gitu ada nih gue kasih tau nih. Oh yaudah, dadah.